Tadi mana tadi? Di sini, Yang pakai ya. Sudah pindah di depan sini, Prof. di mana? Oh, situ ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Ansoriah, Prof. Dari UNS. Seperti ya. Ya, suatu saat berdoa Prof Quraisy dan Gus Bahak kersorawuh di UNS. Tadi sempat tersindir karena meninggalkan fardu ain ngajar hari ini. Tapi sudah dipindah besok kok, Gus. Jadi insya Allah aman. Seperti itu. Ada banyak pertanyaan karena sudah bercita-cita lama sowan ke Prof Quraisy dan Gus Bahak. Hari ini baru lihat tadi malam posternya langsung dengan teman saya, satu dari FISIP UNS, Prof. Kita langsung berangkat pagi ini, sempat terdampar di lantai 3 tadi, tapi semangat 45 pindah ke bawah, akhirnya dapat tempat duduk meskipun di belakang. Alhamdulillah. Pertanyaan saya sebelum ke sesuai yang visi Al-Quran menjawab tantangan zaman, karena itu memang menjadi problematika kami sebagai pendidik, terutama di perguruan tinggi. Satu pertanyaan saya yang sangat menggelitik dari dulu kalau bisa sowan Gus Bahak. Saya pernah ditukani Gus Bahak dulu terkait dengan zakat, Gus, dan saya laksanakan sampai hari ini insya Allah. Pertanyaan saya yang sering muncul di IG atau apapun itu pernyataan ngendikanipun Gus Bahak yang terkait seperti ini. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu kan susah, Gus. Itu, Gus. Itu kalau saya ngajar dasar logika ini jelas kontradiksi, Gus. Itu pertanyaan saya yang sudah saya simpan lama dan alhamdulillah hari ini meskipun terdampar di belakang, alhamdulillah Prof Rektor bisa melihat kami dari UNS. Saya tadi ke panitia, Mbak, sampaikan yang dari luar kota juga boleh, ini Prof Akilan harus bertanya. Matur suwun Prof atas waktunya. Yang kedua ini kegelisahan kami Prof Quraisy, Gus Bahak sebagai pendidik, bukan hanya mendidik anak kami tetapi banyak anak-anak yang istilahnya kita sebagai pendidik kadang dihadapkan pada satu satu kondisi ketika anak memang betul-betul dibuat secara akademis itu pintar gampang karena tinggal di leske, yang penting ada uang dan seterusnya, itu kapitalis. Karena masuk UI juga bayarnya lumayan ya, Prof. Jadi pertanyaan saya secara ringkas seperti ini. Kadang dilema kami sebagai pendidik ditanyai orang tua ataupun di masyarakat, ketika anak-anak betul-betul dididik secara akademis, kadang waktunya habis, tidak ada lagi waktu untuk sosial, apalagi untuk berkenal dengan tetangga, apalagi mengetahui beban orang lain. Tetapi ketika kita juga mendidik anak-anak kita untuk sosial dan sebagainya, secara akademis akan tidak semelesat orang-orang yang dididik secara akademis itu. Nah, ini Al-Quran menjawab kegelisahan kami pada orang-orang tua seperti ini, bagaimana? Itu saja. Yang terakhir bukan pertanyaan, saya nyuwun doanya untuk Prof dari Prof Quraisy, Gus Bahak dan semua yang hadir di sini, bahwa kami para pendidik ini masih bisa tetap mempertahankan prinsip mendidik sesuai dengan zamannya. Matur suwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang tetangganya Pak Quraisy yang jawab saya. Kalau sama tetangga nanti basa-basi. Nggak enak, mau tegas. Ada Ustadz yang bilang apa tadi kamu? Ya bagus lah. Artinya bagus itu di luar Ustadz dia juga manusia. Mungkin pas manusia. Jadi ya biasa aja. Jadi keunikan agama ini adalah yang maksum, yang terjaga dari salah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesalahan-kesalahan manusia itu bisa dua. Bisa saja ustadz itu salah. Bisa saja yang salah itu Anda mengustadkan dia yang sebetulnya ada ustadz. Jadi, mengustadkan orang yang sebetulnya tidak ustadz. Jadi,
Kalau Pak Kures nggak sampai hati karena Anda orang Sulawesi. Ya ini yang dari UMS ya? UNS Solo itu. Itu yang penting yang terakhir aja dapat beasiswa tadi doanya. Begini ya, saya memang sering kalau boleh dibahasakan dalam fikih itu fatwa. Nggak penting taat banget sepenting tidak maksiat. Itu tuh mudah penting tidak maksiat. Sesuatu itu bisa sangat akademik, sangat keilmuan. Misalnya kita bilang racun itu membunuh. Itu yang mengatakan itu sudah memenuhi kewajibannya mengingatkan kalau racun itu membunuh. Ketika ada orang yang tetap minum racun itu bukan kesalahan yang mengingatkan, kesalahan yang tetap minum racun. Dan kenapa menjadi mudah? Karena untuk memenuhi kebutuhan haus itu nggak perlu racun sehingga mudah. Maksiat juga sama, saya sering bilang, bapak saya itu nasihat paling sering itu kalau ada hiburan mubah, hiburan yang dibolehkan Allah kok kamu seneng tuh nikmati. Makanya itu sirinya, kiai-kiai itu suka gojlok-gojlokan, suka guyon, suka ngomong yang nggak penting. Itu sebetulnya perlawanan dirinya mungkin ya tetap namanya manusia ingin maksiat. Tapi ternyata untuk ceria, untuk seneng itu enggak sampai seperti itu. Pernah ada kiai itu nggak pernah tahajud, nggak pernah witir, tapi tiap malam tuh guyon. Suatu saat ada yang tanya, kenapa engkau kiai sering guyon? Dia bilang, saya ini termasuk jenis yang agak-agak hiper gitu. Jadi untuk melupakan itu harus guyon terus itu. Jadi yang penting itu enggak maksiat, itu memang penting. Nah nanti kalau makom itu dinaikkan lagi, wa qurratu aini fi sholat, memang hiburannya itu sholat. Makanya Nabi itu, Aisyah itu cantik, Sayyidah Aisyah itu cantik, dan kalau tidur itu sengaja ditelentang di depan Nabi. Perlu dicatat Aisyah itu perawan dan cantik. Itu Nabi tetap sholat. Kenangannya Sayyidah Aisyah, kalau sujud kaki saya tak tekuk, tapi kalau beliau berdiri tak solidurkan lagi, tetap saja sholat. Malah beliau pamit, dari ini ata'abbadu li rabbi, saya pamit ya maklumi, saya ini baru asik dengan Allah. Ini pasti hadirin gak terima semua, wah itu gak bisa Gus, berat itu. Kalau menurut saya Anda lebih bisa, karena istri kamu pasti gak mau. Jadi gak mau. Itu pernah ada hadis, ini betul, ini hadis sahih. Suatu saat Nabi itu sudah sholat di majelis, sudah mau takbir, ingat belum mandi junub. Ini kan kulil haqqo ya. Terus Nabi pulang terus mandi junub, terus bilang saya lupa nggak mandi junub, makanya saya pulang mandi junub terus sholat. Ada yang tanya, Gus, masa Nabi gitu? Ya kan ngumpuli istri itu kan halal, kenapa ada janggal? Masalahnya Gus, kita Kiai Indonesia tidak akan ngalami itu. Karena maunya itu jarang. Artinya gini, guyonan-guyonan taat, guyonan-guyonan mubah itu bikin setan itu putus asa. Makanya resepnya Allah itu kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Coba ini majelis yang hadir banyak. Padahal di sini enggak ada orang buka aurat, enggak ada yang jorok-jorok. Sebenarnya kita ini baik, kita ini menang. Saya yakin setan hari ini mungkin stroke, mungkin baru periksa. mungkin baru di ICU itu. Karena ya tadi kok bisa kebaikan. Jadi Anda kalau ingin melihat di Quran itu ada ayat inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan itu sebenarnya lemah. Kalau setan sukses berarti gak ada orang ngaji, gak ada orang sujud, gak ada orang bersedekah, gak ada orang puasa. Ternyata tambah hari tambah banyak. Bahkan lembaga keislaman itu diuniversitaskan jadi Universitas Islam Indonesia itu tadi. Yang dikomplain katanya mahal tadi itu terus rektornya gak terima. Itu yang lain harus terima kan, enggak punya kepentingan menjawab. Yang punya kepentingan kan rektor. Jadi gak terima kalau solehnya gak diungkapkan tadi. Berapa yang beasiswa? Saya punya riwayat hadis, Abi Quraisy pasti tahu. Ada kata-kata gini di beberapa kitab-kitab hadis, tapi model kitab hadis yang model wali. Karangannya Abu Nu'aim al-Asfihani. Hadis itu kan ada Bukhari, Muslim, ada hadis yang tiba kayak Abu Nu'aim, termasuk muhaddis besar. Laisa syai'un asyadda ala iblis wa junudihi minasyayatin wala aktsara li bukaihim min ayyara musliman sajidan. Tidak ada sesuatu yang bikin iblis itu nangis, bikin iblis itu susah dibanding atau daripada melihat orang-orang Islam itu bersujud. Jadi sebetulnya kekalahan iblis itu berkali-kali. Orang masih ingin memahami Quran, termasuk yang dari Sulawesi tadi, orang ingin masih punya kiai yang baik, tidak misoh-misoh. Ya harus dimulai dari memilih kiai yang baik. Kita ini kan
Wong salah pilih kok marah-marah sendiri, ini gimana? Ini kan repot itu. Makanya kalau istri Anda sering marah-marah itu yang salah istrinya apa pilihan Anda coba? Gimana itu jawabnya itu? Gak usah dijawab Pak Kures, kasihan, tertekan betul beliau ini kan. Dia tahu perasaan saya.